Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini saya akan membagikan berita yang membahas tentang nasib tenaga honorer yang tidak memiliki surat pernyataan tanggung jawab mutlak, nampaknya akan gagal diangkat menjadi P3K. Benarkah seperti itu? Silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, bagaimanakah nasib tenaga honorer yang pada saat pendataan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara tidak memiliki surat pernyataan tanggung jawab mutlak? Perlu diketahui bahwa memang beberapa waktu yang lalu pemerintah telah melakukan pendataan tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara, dari hasil pendataan tersebut terdapat 2,3 juta tenaga honorer yang terdata di seluruh Indonesia. 2,3 juta non-ASN ini merupakan mereka yang telah mendaftar di Badan Kepegawaian Negara serta melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Maka otomatis non-ASN yang belum melampirkan atau tidak memiliki SPTJM, maka secara tidak langsung akan terdata di Badan Kepegawaian Negara. Lantas bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak memiliki surat pernyataan tersebut? Joni Margisang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengomentari hal itu di dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh Komisi 2 bersama dengan Kemenpan RB. Junimat menyampaikan bahwa kepada Menteri dan pejabat Kemenpan RB agar tidak terfokus kepada pegawai honorer yang telah melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ia menyebutkan bahwa Menpan jangan hanya fokus dan BKN jangan hanya terpaku pada SPTJM. Inilah gunanya kerjasama dengan BPKP untuk melakukan audit data. Hal itu ia sampaikan karena menurutnya proses penerbitan surat pernyataan tanggung jawab mutlak di setiap daerah itu tidak dilakukan secara transparan. Sehingga ia beranggapan bahwa hal ini sangat berpotensi bagi para mafia honorer yang memasukkan data fiktif atau alias tenaga honorer bodong. Dari dulu ia sudah mengatakan bahwa saat ini kalau dulu ada mafia pertanahan, maka saat ini di lapangan nampaknya juga sudah ada mafia tenaga honorer. Hal ini sangat penting rekan-rekan sekalian oleh karena memang honorer bodong ini merupakan sebuah permasalahan yang bisa merugikan para honorer asli yang memang mengabdi untuk daerah dan negaranya. Terkadang nama mereka tergeser oleh karena memang ada formasinya diisi oleh para tenaga honorer bodong. Oleh karena itu menurut Junimat ini banyak non-ASN yang minta didaftarkan sebelumnya namun tidak dilakukan oleh para pejabat instansi terkait. Banyak tenaga honorer ketika mereka diminta agar didaftarkan di daerahnya, kepala daerah, kepala dinas, itu tidak mau mendaftarkan. Nah, apakah pendapat dari Wakil Ketua Komisi 2 ini benar adanya? Memang seperti itukah yang terjadi di daerah? Mungkin rekan-rekan yang mengetahui hal tersebut, dan apabila rekan-rekan menemui kasus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Joni Margisang ini, silakan bagikan dan share informasi itu di kolom komentar video ini. Mudah-mudahan itu bisa dilihat oleh pihak terkait. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu kalau kita mengatakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, tentu para tenaga honorer yang memiliki masa kerja di bawah dari 2 tahun itu akan sangat riskan oleh karena memang para tenaga honorer di bawah masa kerja 2 tahun ini pada saat pendataan di BKN itu tidak melakukan registrasi oleh karena memang dipersyaratkan pada saat pendataan itu adalah para tenaga honorer yang telah memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun. Demikian informasi pada video kali ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.